Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Al-Fattah dengan NIM 2001117 dari kelas Teknik Perminyakan C 2020, kelompok 5. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang besaran gelombang. Baik, kita masuk ke tugas pendahuluan. Yang pertama yaitu perbedaan antara gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Jadi pembahasannya adalah perbedaan antara gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik, di mana gelombang mekanik memerlukan medium merambat, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium merambat. Baik, lanjut yang kedua yaitu jelaskan secara lengkap pengertian dan beserta hubungan matematis dari besaran gelombang. Jadi pembahasannya adalah besaran gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik yang lain. Besaran-besaran gelombang pada umumnya terdapat yang pertama amplitudo. Amplitudo adalah perpindahan maksimum elemen atau partikel dari posisi kesetimbangan saat gelombang merambat. Yang kedua yaitu fase gelombang, di mana fase gelombang adalah jumlah putaran atau sudut gelombang yang ditempuh dalam suatu titik selama merambat. Lanjut, ada namanya panjang gelombang, yang dimana panjang gelombang adalah jarak gelombang awal terbentuk sampai gelombang berulang. Lalu ada namanya periode. Jadi periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang penuh. Lanjut, lalu ada namanya frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran gelombang, dan terakhir ada namanya cepat rambat gelombang. Jadi cepat rambat gelombang yaitu jarak yang ditempuh oleh gelombang setiap satuan waktu. Baik, lanjut soal yang ketiga yaitu turunkan persamaan gelombang. Pembahasannya seperti gambar yang di atas saya. Misalkan ada sebuah titik P yang berjarak X dari ujung titik A. Jadi persamaan gelombang simpangan titik P dapat ditulis dengan simpangan P sama dengan amplitudo sin dikali dengan dalam kurung frekuensi sudut dikurang dengan bilangan gelombang. Lanjut, soal yang keempat itu tentukan persamaan dari kecepatan dan percepatan gelombang dari persamaan fungsi sinusoidal, yaitu simpangan xt sama dengan amplitudo dikali sin dari fase gelombang. Jadi pembahasannya adalah persamaan kecepatan gelombang dari persamaan posisi fungsi sinusoidal, yaitu simpangan sama dengan amplitudo dikalikan dengan sin dari fase gelombang. Jadi dari persamaan tersebut didapatkan persamaan yaitu kecepatan sama dengan frekuensi sudut dikalikan dengan amplitudo dikalikan dengan cos dari fase gelombang, yang dimana V adalah kecepatan gelombang. Lanjut, untuk persamaan percepatan gelombang bisa didapat dari turunan persamaan kecepatan gelombang, yaitu kecepatan sama dengan frekuensi sudut dikalikan dengan amplitudo dikali dengan cos dari fase gelombang, yang dimana dari persamaan tersebut dapat diturunkan menjadi percepatan sama dengan min frekuensi sudut kuadrat dikali amplitudo dikali dari sin dari fase gelombang, yang dimana A adalah percepatan gelombang. Lanjut, soal yang kelima yaitu jelaskan bagaimana mengukur panjang gelombang dan periode pada suatu gelombang tali. Berikan ilustrasinya. Jadi pembahasannya yaitu yang pertama, untuk mengukur panjang gelombang yaitu dengan menggunakan rumus panjang gelombang sama dengan jarak gelombang dibagi dengan jumlah gelombang, yang dimana S adalah jarak gelombang dan N adalah jumlah gelombang. Lalu contoh untuk ilustrasinya adalah diketahui gelombang memiliki jarak 4 meter dan berjumlah gelombang adalah 0,5. Tentukan jarak panjang gelombang. Jadi cara mencarinya yaitu 4 meter dibagi 0,5 yaitu 8. Jadi panjang gelombangnya adalah 8 meter. Lanjut yang kedua yaitu untuk mengukur periode, yaitu dengan cara periode sama dengan waktu dibagi dengan jumlah gelombang. Jadi di mana T adalah waktu dan N adalah jumlah gelombang. Jadi contoh untuk ilustrasinya yaitu diketahui gelombang mempunyai waktu rambat yaitu 6 second atau 6 detik dan jumlah gelombangnya adalah 1,5. Jadi tentukan periodenya. Dan untuk menentukan periode adalah T dibagi N atau
6 dibagi dengan 1,5 lalu didapat 4. Jadi periodenya adalah 4. Baik, kita masuk ke poin abstrak, yang dimana praktikum besaran gelombang ini bertujuan untuk memahami dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, serta dapat menganalisis besaran-besaran gelombang. Alat yang digunakan untuk praktikum kali ini yaitu PET Colorado Simulation. Jadi dapat disimpulkan hasil praktikum ini yaitu dapat mencari hasil dari apa itu gelombang dan besaran-besaran gelombang. Baik, kita masuk ke poin yang pertama yaitu pendahuluan. Yang dimana pertama yaitu latar belakang besaran gelombang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari apa yang disebut gelombang. Yang dimana gelombang adalah energi yang merambat dari suatu titik ke titik yang lain, baik melalui medium maupun tidak melalui medium. Jika di kehidupan kita tidak mengalami gelombang, maka kita tidak akan menemui apa yang disebut cahaya, suara, dan gelombang radio, dan lain-lain. Maka dari itu, kita akan membahas lebih dalam apa itu gelombang pada ulasan kali ini. Yang kedua yaitu tujuan praktikum. Untuk tujuan praktikum kali ini ada 3, yaitu yang pertama, memahami konsep dasar perambatan gelombang. Yang kedua, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Dan yang ketiga yaitu menganalisis besaran-besaran gelombang. Baik, kita masuk ke poin yang kedua yaitu dasar teori. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik yang lainnya. Berdasarkan arah getar, gelombang diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal yaitu di mana gelombang transversal mempunyai bukit dan lembah seperti yang ada di gambar di atas saya. Sedangkan untuk gelombang longitudinal yang dimana gelombangnya yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Dan untuk gelombang longitudinal terdapat rapatan dan renggangan seperti yang gambar di atas saya. Pada umumnya gelombang secara umum terdapat besaran atau parameter, yang dimana besaran-besaran gelombang terdapat yang pertama amplitudo, yang kedua ada phase gelombang, yang ketiga ada namanya panjang gelombang, yang keempat ada namanya periode, yang kelima ada namanya frekuensi gelombang, yang terakhir ada namanya cepat rambat gelombang. Baik, kita masuk ke poin yang ketiga yaitu metode percobaan, di mana metode percobaan ini terdapat 3 poin. Yang pertama peralatan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga diagram alir. Masuk poin pertama yaitu peralatan. Peralatan yang digunakan yaitu link yang sudah tertera di atas. Lanjut untuk poin yang kedua, yang pertama membuka simulasi PET yang juga sudah tertera di atas. Lanjut mengatur simulasi menjadi oscillate dan menjadi noen. Lalu kita mengatur damping ke posisi non dan tension ke posisi hex. Lalu kita menampilkan release dan referensi lain. Setelah itu kita mengatur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. Lanjut kita menentukan nilai S yang terbaca dalam penggaris. Setelah itu kita menghitung banyak gelombang yang terjadi. Dan terakhir kita menghitung panjang gelombang yang terjadi, periode, dan kecepatan merambat gelombang. Selanjutnya itu poin yang ketiga itu diagram alir. Yang dimana diagram alir yang pertama start atau mulai. Lanjut kita mengklik link simulasi PET. Setelah itu kita mengatur simulasi menjadi oscillate dan noen. Lalu kemudian kita mengatur damping ke posisi non dan tension ke posisi high, serta menampilkan release dan referensi lain. Setelah itu kita mengatur amplitudo dan frekuensi. Nah, setelah itu baru kita menentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Kemudian kita menghitung banyak gelombang yang terjadi, panjang gelombang, periode, dan cepat lambat gelombang. Dan terakhir yaitu N atau selesai. Baik, kita masuk poin yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Kemudian saya akan menampilkan tabel untuk panjang gelombang untuk setiap variasi frekuensi dari hasil dapat, cepat lambat gelombang, panjang gelombang, dan lain-lain. Baik, kita masuk ke simulasi PET. Kita mengatur terlebih dahulu ke oscillate dan noen. Tak lupa damping ke non dan tension ke hex. Juga kita menampilkan release dan referensi lain. Lalu kita mengatur frekuensi ke 0,25 Hz dan amplitudonya 0,75 cm. Lalu kita setelah ini bisa menempatkan bahwa S-nya sama dengan 7,3 cm atau dibulatkan ke meter adalah 0,073 meter. Lalu kita bisa mendapatkan bahwa panjang gelombangnya adalah 0,29 meter
kecepatan terambatnya adalah 0,073 meter per second, dan periodenya adalah 4. Dan begitupun untuk seterusnya pada poin frekuensi lainnya. Baik, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi pada grafik tersebut. Jadi hasilnya adalah hubungan panjang gelombang dengan frekuensi pada grafik tersebut adalah semakin besar frekuensi, maka semakin kecil panjang gelombang atau berbanding terbalik. Pada gelombang elektromagnetik, kecepatan adalah cahaya. Jadi sehingga hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi adalah panjang gelombang sama dengan kecepatan cahaya dibagi dengan frekuensi. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Hasil berikutnya juga adalah hubungan antara kecepatan rambat dengan frekuensi, yang dimana hasilnya adalah hubungan cepat rambat gelombang dan frekuensi adalah berbanding terbalik, dimana untuk memberi kecepatan rambat adalah V sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Sehingga dari hubungan ini dapat diketahui bahwa cepat rambat gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah, untuk hasil terakhir tentang hubungan antara kecepatan rambat gelombang dengan panjang gelombang adalah pada grafik tersebut bahwa berbanding lurus, di mana untuk mencari rambat adalah kecepatan sama dengan panjang gelombang dibagi dengan frekuensi. Maka dari itu dapat dilihat bahwa panjang gelombang berbanding lurus dengan cepat rambat gelombang. Nah, kita masuk ke poin pembahasan, di mana pada tabel tadi kita telah mendapatkan hasil dari panjang gelombang, cepat rambat gelombang, periode, dan lain-lain dengan mengetahui hasil frekuensi terlebih dahulu. Untuk mencari panjang gelombang kita dapat menggunakan rumus, yaitu panjang gelombang sama dengan jarak gelombang dibagi dengan jumlah gelombang. Lalu cepat rambat gelombang kita dapat mengetahuinya dengan cara kecepatan rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Lalu untuk periode kita dapat mencarinya dengan rumus 1 dibagi dengan frekuensi. Kemudian untuk mencari hasil dari bilangan gelombang atau ditandai dengan K, yaitu dengan rumus K sama dengan 2pi dibagi dengan panjang gelombang. Selanjutnya kita untuk mencari frekuensi sudut atau ditandai dengan omega, yakni dengan rumus frekuensi sudut sama dengan 2pi dikali dengan frekuensi. Kemudian hasil dari semua dari kita sudah didapatkan, yaitu dimasukkan ke simpangan amplitudo dengan rumus simpangan amplitudo sama dengan amplitudo dikali sin dikali dari dalam kurung frekuensi sudut dikurang dengan bilangan gelombang. Nah, cepat rambat gelombang yang ditandai dengan V, frekuensi ditandai dengan F, dan panjang gelombang ditandai dengan lambda dapat dinyatakan dengan persamaan V sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi, yang dimana cepat rambat gelombangnya adalah hasil dari kali panjang gelombang dengan frekuensi, atau panjang gelombang sama dengan kecepatan dibandingkan frekuensi, yang dimana panjang gelombangnya adalah hasil bagi cepat rambat gelombang dengan frekuensi, atau juga frekuensi sama dengan kecepatan rambat gelombang dibagi dengan panjang gelombang, yang dimana frekuensinya adalah hasil dari bagi cepat rambat dan panjang gelombang. Sehingga kita dapat diketahui bahwa panjang gelombang berbanding lurus dengan cepat rambat gelombang, panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, dan cepat rambat gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah, setelah kita melakukan praktikum ini, kita dapatkan kesimpulan, yaitu untuk mencari panjang gelombang kita dapat menggunakan rumus panjang gelombang sama dengan jarak gelombang dibagi dengan jumlah gelombang. Untuk cepat rambat gelombang kita dapat menggunakan rumus cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Sedangkan untuk periodenya kita dapatkan dengan rumus 1 dibagi dengan frekuensi. Lalu untuk bilangan gelombang kita dapatkan dengan rumus bilangan gelombang sama dengan 2pi dibagi dengan panjang gelombang. Selanjutnya untuk frekuensi sudut kita dapat mendapatkan hasilnya, yaitu dengan cara frekuensi sudut sama dengan 2pi dikali dengan frekuensi. Kemudian setelah kita mendapatkan semua hasil yang telah kita dapatkan, maka dapat dimasukkan ke rumus simpangan amplitudo, yaitu simpangan amplitudo sama dengan amplitudo dikali sin dari pengurangan frekuensi sudut dikurang bilangan gelombang. Lalu kita juga dapatkan kesimpulan, yaitu panjang gelombang berbanding lurus dengan cepat rambat gelombang dan berbanding terbalik dengan frekuensi. Lalu panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Baik, sekian dari video praktikum saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.